Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pelatihan pahit di hutan. Sosok manusia, tersembunyi di bawah cabang pohon yang lebat di dalam hutan lebat, memperlihatkan sepasang mata yang menatap tajam ke langit. Auranya benar-benar tersembunyi di bawah kekuatan spiritual yang agung. Meskipun Xiao Yan telah melarikan diri dari area yang bisa dirasakan Fei Tian, dia jelas tahu betapa menakutkan kecepatan orang tua ini. Oleh karena itu, dia segera mengubah arah setelah meninggalkan ruang lingkup kemampuan penginderaan Fei Tian dan dengan cepat memasuki hutan. Setelah itu, dia meminjam kekuatan Tian Huo Zunze dan menyembunyikan auranya dengan sempurna. Sudah lebih dari 10 menit sejak Xiao Yan menyembunyikan dirinya di tempat ini. Selama periode waktu ini, dia tetap diam seperti patung. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh dedaunan hijau yang subur. Ini, bersama dengan penyembunyian auranya, kemungkinan akan membuat sangat sulit bagi Fei Tian untuk mendeteksinya meskipun kekuatannya besar. Penantian yang begitu tenang berlanjut selama beberapa menit ketika langit di kejauhan tiba-tiba beriak. Segera, Fei Tian yang tampak ganas muncul. Tatapannya yang padat perlahan menyapu hutan di bawah sebelum mengeluarkan raungan yang marah. Dengan gelombang kekerasan dari lengan bajunya, pilar Douqi yang agung ditembakkan dan meratakan hutan dalam radius 100 meter. Hanya setelah dia melampiaskan amarahnya, tatapannya dengan kejam beralih ke arah lain. Tubuhnya bergerak dan perlahan menghilang. Xiao Yan tidak bergerak sedikitpun sejak Fei Tian muncul dan menghilang. Dia tahu betapa menakutkannya bintang 8 Douzong. Persepsinya sangat tajam sehingga menakutkan. Setiap gerakan kecil akan membuatnya waspada. Selain itu, dengan kecepatan Fei Tian, akan ada sedikit kesempatan untuk melarikan diri setelah ditemukan. Xiao Yan masih mempertahankan posisinya setelah Fei Tian pergi. Ini berlanjut selama sekitar 2 jam atau lebih sebelum tubuhnya sedikit bergerak. Xiao Yan dengan lembut melompat turun dari cabang pohon dan mendarat di tanah tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Dia dengan hati-hati menyapu pandangannya ke sekelilingnya saat dia mendarat. Baru saat itulah dia berubah menjadi sosok buram yang dengan cepat masuk jauh ke dalam hutan. Xiao Yan bolak-balik melewati hutan sebentar. Dia mencoba yang terbaik untuk menghindari magical beast yang dia temui di sepanjang jalan. Mereka yang tidak bisa dia hindari dengan cepat dihabisi. Xiao Yan akan membunuh binatang itu sebelum bisa mengeluarkan suara gemuruh. Setelah menyusuri hutan, puncak gunung akhirnya muncul di hadapannya. Xiao Yan dengan gesit melompat menuju puncak gunung. Dia menemukan tempat yang aman di tengah jalan mendaki gunung. Baru kemudian dia menghela nafas lega, tampaknya telah melepaskan beban yang besar saat dia melakukannya. Dia duduk dengan sikap yang sepertinya menunjukkan bahwa dia pingsan karena kelelahan. Pengejaran hari ini benar-benar membuat pikirannya benar-benar tegang. Hari ini mungkin pengalaman paling berbahaya yang dihadapi Xiao Yan sejak dia tiba di Central Plains. Jika dia tidak dengan tegas membuang gulungan itu, kemungkinan dia akan kesulitan melarikan diri dari Fei Tian. Kecuali Xiao Yan menggunakan Extermination Fire Lotus, dia akan kesulitan mengalahkan bintang Douzong 8. Namun, Extermination Lotus Flame adalah gerakan membunuh yang kuat dan akan melelahkannya. Setelah itu ditampilkan, Xiao Yan akan memasuki kondisi terlemahnya. Oleh karena itu, kecuali sampai pada titik kritis di mana dia tidak punya pilihan, Xiao Yan tidak akan menggunakannya. Selain itu, Xiao Yan dibatasi hanya pada satu pemusnahan api lotus karena jumlah life transforming flame yang dia tinggalkan. Selain itu, Xiao Yan tidak punya waktu untuk melatih flame creation skill itu. Dia juga belum menyempurnakan life transforming flame yang baru. Oleh karena itu,
dia bisa menggunakan gerakan membunuh seperti itu untuk mempertahankan hidupnya hanya sekali selama periode waktu yang singkat ini. Sepertinya saya perlu mencari kesempatan untuk mempraktikkan Flame Creation Skill. Life Transforming Flame kecil itu benar-benar tidak cukup. Xiao Yan menghela nafas dan duduk. Dia menghela napas dalam-dalam dan memanggil boneka iblis bumi dengan lambaian tangannya. Dia memerintahkannya untuk menjaganya sebelum dia secara bertahap menutup matanya dan mulai mempelajari metode pelatihan 3000 tubuh ilusi petir dengan hati-hati yang telah berubah bentuk di dalam kepalanya. Karena informasi dari roh Feitian, kata-kata petir yang dalam dan sulit untuk dipahami dalam pikiran Xiao Yan telah terurai. Mengganti kekacauan yang berantakan adalah metode pelatihan lengkap yang bisa digunakan Xiao Yan. Waktu dengan cepat berlalu sementara hati Xiao Yan perlahan tenggelam ke dalam metode pelatihan tubuh ilusi 3000 petir. Sepertinya hanya sekejap berlalu. Namun, langit malam di dunia luar telah berubah menjadi gelap gulita. Dalam kegelapan, Xiao Yan, yang tidak bergerak sepanjang malam, akhirnya menjabat tangannya. Dia perlahan membuka matanya. Beberapa keheranan terlihat di dalamnya. Tubuh 3000 ilusi petir ini memang sangat misterius. Selain itu, hal yang paling mengejutkan Xiao Yan adalah persyaratan keras kekuatan spiritual. Tidak heran hampir tidak ada orang di dalam Wind Lightning Pavilion yang berhasil mempraktikkan keterampilan ini. Selain beberapa dengan kekuatan yang sangat tidak normal, bagaimana orang biasa bisa mencapai persyaratan kekuatan spiritual yang begitu keras? Bahkan jika seseorang berhasil memenuhi persyaratan, pembentukan avatarnya juga cukup sulit. Awalnya, Xiao Yan merasa agak terkejut bahwa gerakan 3000 petir sebenarnya terkait dengannya. Hanya dengan membaca tubuh 3000 ilusi petir, Xiao Yan mengerti bahwa pembentukan avatar ini hanya akan memiliki sedikit peluang untuk berhasil ketika seseorang telah mencapai level tertinggi dari gerakan 3000 petir. Apalagi jika berhasil dibuat, avatar ini juga terbagi menjadi 3 kategori yaitu entry level, intermediate level, dan mastery level. Ketiga kategori ini mewakili kekuatan avatar. Avatar level awal paling banyak memiliki sepertiga dari kekuatan tubuh sebenarnya. Tingkat menengah akan memiliki sekitar 2/3 dari kekuatan tubuh sebenarnya sementara tingkat penguasaan berarti avatar memiliki kekuatan yang mirip dengan tubuh sebenarnya. Kemungkinan tubuh 3000 ilusi petir Feitian saat itu harus berada di tingkat menengah. Jika tidak, bahkan jika saya memiliki bantuan api hati yang jatuh, itu tidak akan mungkin bagi saya untuk mengalahkannya dengan cara yang mudah. Xiao Yan dengan lembut bergumam. Namun, tubuh 3000 ilusi petir ini memang memiliki area di mana ia melampaui yang lain. Aku benar-benar tidak tahu orang luar biasa macam apa yang mampu menciptakan teknik Dou yang begitu misterius. Xiao Yan berdiri. Cahaya perak cerah melonjak di bawah kakinya. Segera, matanya membeku dan tubuhnya melesat ke depan. Beberapa bayangan segera muncul di belakang Xiao Yan setelah tubuhnya ditembakkan. Langkah kakinya berhenti dan buru-buru memutar kepalanya, hanya untuk melihat bayangan setelahnya perlahan menghilang. Situasi yang disebutkan dalam metode pelatihan tidak terjadi. Aglomerasi avatar memang sulit. Xiao Yan sedikit mengernyit. Mulutnya dengan lembut menggumamkan persyaratan yang dicatat dalam metode pelatihan, menggunakan hati seseorang untuk membentuk-bentuk dan meninggalkan roh seseorang di dalam sosok. Xiao Yan mengulangi ini lebih dari selusin kali. Tiba-tiba, dia mengerti sesuatu. Matanya perlahan-lahan tertutup dan kakinya dengan lembut melangkah ke depan. Ketika kakinya mendarat, tubuhnya muncul puluhan meter dengan cara seperti kilat. 4 bayangan tertinggal di sepanjang jalan. 3 dari 4 bayangan setelahnya tersebar dengan cepat. Namun, laju hilangnya bayangan terakhir jauh lebih lambat. Namun, itu hanya bertahan sekitar 20 detik atau lebih sebelum perlahan berubah menjadi ketiadaan. Xiao Yan samar-samar bisa merasakan benang riak spiritual yang sangat kecil dari bagian dalam bayangan ini.
Saya harus meninggalkan benang kekuatan spiritual di dalam bayangan setelah saat itu muncul. Hanya dengan begitu akan mungkin untuk membentuk bayangan. Namun, seseorang harus sangat cepat pada saat itu. Jika tidak, bagaimana mungkin meninggalkan roh dalam bayangan waktu? Xiao Yan mengerutkan kening dan bergumam. Xiao Yan berpikir pahit sebentar dan hanya bisa mendesah pelan setelah usahanya yang sia-sia. Pelatihan tubuh 3000 ilusi petir ini memang sulit. Namun, dia tidak akan menyerah begitu saja. Dia memiliki kepercayaan diri. Terlepas dari betapa sulitnya mempraktikkan gerakan 3000 petir ini, dia akan berhasil mempelajarinya. Ketika dia bertemu orang tua Fei Tian itu di lain waktu, dia bertanya-tanya apakah orang tua itu akan muntah darah karena marah setelah dia membuat avatar. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak. Keras kepala telah diaduk dalam diri Xiao Yan untuk mempelajari keterampilan ini. Dia mengatupkan giginya, sekali lagi menguatkan perhatiannya, dan terus menggunakan gerakan 3000 petir. Jika dia gagal sekali, dia akan mencoba 100 kali. Jika dia gagal 100 kali, dia akan mencoba 1000 kali. Meskipun gerakan 3000 petir menghabiskan banyak douki, Xiao Yan tidak terganggu selama dia berhasil mempelajari keterampilan itu. Xiao Yan mengambil keputusan di dalam hatinya. Dia juga benar-benar menyerah untuk beristirahat. Oleh karena itu, banyak cahaya perak kadang-kadang dilepaskan di dalam hutan gelap, tampak seperti api hantu. Untungnya, tempat ini kosong dari siapapun. Jika tidak, siapapun yang melihat pemandangan ini di tengah malam akan menerima kejutan besar. Pelatihan Xiao Yan yang agak gila berlanjut sepanjang malam. Hanya ketika matahari pagi menerobos kegelapan, tersebar di seluruh daratan, dia akhirnya berhenti untuk mengatur napas. Dia menyeka keringat dingin dari dahinya dan tanpa sadar tertawa. Meskipun dia telah gagal untuk berhasil menggabungkan avatar setelah malam pelatihan yang pahit, dia menjadi terbiasa dengan kendali gerakan 3000 petir. Satu-satunya ketidaksempurnaan adalah kelelahan yang berlebihan dari douki. Bahkan dengan dukungan pil obat, Xiao Yan masih perlu berhenti beberapa kali untuk memulihkan diri. Masih sekitar 1 bulan atau lebih sampai gelombang energi di pegunungan mata surga. Saya akan berjalan melalui pegunungan ini selama periode waktu ini. Saya harus bisa sampai di sana sebelumnya. Xiao Yan beristirahat sejenak sebelum sekali lagi memulihkan fokusnya. Dia melihat ke ujung pegunungan dan bergumam pada dirinya sendiri. Cukup banyak magical beast yang tersembunyi di dalam pegunungan ini. Tidak ada kekurangan magical beast yang kuat di antara mereka. Tempat ini melampaui pegunungan binatang ajaib Kekaisaran Jia Ma dalam segala hal. Xiao Yan berencana untuk melakukan latihan pahit selama periode waktu ini. Dia akan menggunakan kesempatan ini untuk berlatih tubuh ilusi 3000 petir dan mencoba untuk dengan cepat menggumpalkan avatar sesegera mungkin. Terlebih lagi, pertarungan hidup dan mati dengan magical beasts akan berdampak besar pada peningkatan kekuatannya. Xiao Yan tersenyum setelah mengambil keputusan di dalam hatinya. Ini menyebabkan dia mengingat kembali ingatan tentang bagaimana dia telah meninggalkan kota Wutan dan menuju ke pegunungan Magical Beast untuk berlatih saat itu. Saat itu, dia adalah orang kecil yang baru saja menjadi Douze. Namun, Douze yang baru saja melangkah ke dunia pelatihan saat itu telah mencapai level bintang Do Huang 9. Memang ada semacam mimpi seperti perasaan ketika dia memikirkannya. Sosok Xiao yang melompat ke puncak gunung. Dia melihat ke bawah ke pegunungan yang luas dan mendengar banyak raungan magical beast yang dipancarkan dari dalam. Dia tanpa sadar melolong ke langit. Dengan satu gerakan, dia bergegas turun seperti burung raksasa dan menyerbu ke pegunungan yang padat penduduknya oleh magical beasts. Haha, tawa jernih yang tersisa di langit mewakili awal dari pelatihan pahit Xiao Yan di hutan. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video.
Peace out and bye-bye.